hukum sederhana mengenai hukum Archimedes. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Darida Nur Afni Pasaribu dengan NIM 2015150015. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia, Prodi Pendidikan Biologi. Nah, hari ini saya akan membuat bagaimana benda di dalam air bisa tenggelam, melayang, dan mengapung. Pertama, siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Di sini saya ada 3 buah gelas, lalu ada 3 buah telur. Telur ini menjadi objek yang akan diamati. Selanjutnya ada garam, lalu ada sendok, dan alat pengaduk, dan yang pastinya air, karena hukum Archimedes itu sangat berhubungan erat dengan fluida. Yang pertama sekali, kita isi gelas ini dengan air, tidak usah terlalu penuh, cukup 3/4 bagiannya saja. Oke, setelah itu kita masukkan telur ke dalam gelas ini dan kita lihat apa yang terjadi. Di sini kita bisa melihat kalau ketiga telur ini tenggelam di dasar gelas ini. Oke, ini kita sisihkan dulu ke sini dan kita melakukan uji coba pada kedua gelas ini. Pada gelas yang kedua, saya akan memasukkan 1 sendok garam. Kita aduk perlahan. Jadi tadi setelah saya menambahkan 1 sendok garam pada gelas kedua belum terjadi reaksi apa-apa, jadi saya menambahkan 1 sendok garam lagi dan mendapatkan posisi telur melayang. Nah, pada gelas ketiga saya akan memasukkan garam lebih banyak dari yang ada di gelas kedua. Saya coba masukkan 3 sendok. Setelah itu garamnya dilarutkan ke dalam air dengan cara diaduk-aduk. Oke, setelah menambahkan 3 sendok garam, ternyata ketinggian benda ini masih sama, jadi saya akan tambahkan garam lagi. Oke, dan telur di gelas ketiga sudah mengalami pertambahan ketinggian, yaitu terapung di permukaan air.
Oke, jadi kita bisa melihat perbedaan ketinggiannya. Telur di kelas pertama berada di dasar, dan yang ada di kelas kedua berada di tengah, dan yang di kelas ketiga hampir mencapai puncak gelas ini. Oke, kesimpulan dari percobaan kali ini yaitu mengenai prinsip dari hukum Archimedes tersebut, di mana yang mempengaruhi kenapa suatu benda di dalam fluida atau dalam air tersebut bisa tenggelam, melayang, dan mengapung itu dipengaruhi oleh massa jenis kedua benda tersebut. Benda bisa tenggelam itu karena massa jenis dari benda itu lebih besar daripada massa jenis fluida atau air yang ada di sini. Benda bisa melayang itu karena massa jenis benda dengan massa jenis fluida itu sama. Jadi mereka itu sama besar. Dan benda terapung di dalam air karena massa jenis suatu fluida itu lebih besar daripada massa jenis benda tersebut. Nah, jadi kesimpulannya dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, suatu benda bisa melayang dan mengapung di air itu sangat dipengaruhi oleh besarnya massa jenis. Benda bisa melayang dan mengapung di permukaan air jika massa jenis fluida lebih besar atau setidaknya sama dengan massa jenis dari benda tersebut. Yang kedua, garam di sini berfungsi untuk menambah jumlah massa jenis dari fluida ini. Terbukti tadi ketika saya menambahkan 1 sendok di sini belum ada perubahan, 2 sendok baru telur ini melayang di air. Dan sama juga di sini ketika saya menambahkan 3 sendok, telurnya masih rada-rada melayang. Baru setelah saya menambahkan 5 sendok garam ke dalam gelas yang ketiga, barulah mendapatkan posisi telur yang mengapung. Jadi ini sama saja dengan apakah kita pernah mendengar laut mati. Nah, di laut mati kita bisa mengapung karena tingkat garam pada laut itu sangat tinggi, sehingga menyebabkan tidak ada satupun organisme yang bisa bertahan hidup di sana. Jadi katanya ketika kita berenang di laut mati, bisa jadi kita akan mengapung di air tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita akan tenggelam dalam air itu. Oke, sekian praktikum sederhana yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam hal melaksanakan praktikum ini. Selamat mencoba di rumah, dan juga saya sarankan untuk menggunakan media gelas yang lebih besar supaya perbedaan ketinggiannya terlihat lebih jelas lagi. Makasih.